Obat hati dalam Islam. Dalam pandangan Islam, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang merupakan pusat kebaikan atau keburukan. Segumpal daging tersebut yang akan mengomandoi seluruh perbuatan anggota badan atau manusia. Segumpal daging tersebut adalah hati, sehingga bisa katakan bahwa hati berperan sangat penting dalam kehidupan manusia. Rasulullah bersabda, ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. artinya, ingatlah, dan sesungguhnya di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah. Jika ia baik, baik pula seluruh tubuh. Dan bila ia rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Muttafaqun alaih. Sebagai manusia tentu ingin menjadikan hatinya hati yang baik dan sehat sehingga akan dapat menjalani hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Allah juga tidak melihat wajah dan harta manusia, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalan manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi, Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hari Muslim nomor 2564. Dalam kategori penyakit non-medis ada penyakit hati dalam kehidupan manusia. Menurut Islam, penyakit tersebut juga harus diobati agar hidupnya baik dan lebih dekat kepada Allah. Penyakit hati yang diantaranya adalah 1. Riya. Penyakit hati dalam Islam yang pertama adalah riya. Dalam penyakit riya, terdapat unsur penipuan terhadap diri sendiri dan juga orang lain, karena pada hakikat ia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam riya, terdapat unsur kepura-puraan, munafik, seluruh tingkah lakunya cenderung mengharap pujian orang lain, senang kepada kebesaran dan kekuasaan. Sifat ini digambarkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa, 142. Innal munfiqina yukhda'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salwati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalilan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya ingin dipuji, di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Qs An-Nisa, 142. Hal senada juga dijelaskan dalam Qs Surat At-Taubah 67 dan Qs Al-Maun ayat 4-6. 2. Sombong. Penyakit hati dalam Islam yang kedua adalah sombong. Sombong merupakan penyakit hati yang sangat buruk. Orang yang sombong enggan menerima kebenaran, menolaknya dan memandang rendah terhadapnya. Dan hal itu terjadi karena adanya perasaan tinggi hati dan agung sombong. Ada beberapa ayat yang membicarakan penyakit sombong. Salah satunya, فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Qs Al-A'raf 7, 136. Masih banyak lagi penyakit hati manusia seperti ujub atau bangga hati Qs Al-Baqarah, 264 iri hati dan dengki Qs Al-Falaq, 5 kikir Qs Ali Imran, 180 Sudhan, buruk sangka Qs Al-Hujurat, 12 dan taktir, tak mau berbagi mirip kikir Qs Ali Imran, 180. Lalu bagaimana cara mengobati penyakit hati agar sehat sehingga selalu senang dan bahagia serta dekat dengan Allah karena selalu beraktivitas sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadits? Langkah yang harus dilakukan adalah 1. Memperbanyak zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah menjadi hal penting agar kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah karena kita sebagai hamba-Nya. Berzikir kepada Allah akan mendapat ketenangan baik hati maupun pikiran sehingga efek positifnya adalah akan bisa berpikir cerdas dan brilian sehingga akan bisa menghasilkan yang positif dalam kehidupannya. Allah berfirman, ألا بذكر الله تاء فتحة طاء سكون ميم فتحة ألف مكسورة كسرة نون ضمة شد القلوب. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Qs Arad, pukul 13.28. 2. Memperbanyak istighfar kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa maupun kesalahan dalam hidupnya, baik dosa kepada Allah maupun kesalahan kepada manusia. Untuk menetralisir atau mengembalikan kehambaannya,
Maka meminta ampun dengan beristighfar apalagi bertaubat merupakan hal yang sangat penting agar hidup terasa nikmat dan selamat karena terbebas dari perasaan-perasaan jelek yang merupakan penyakit yang ada dalam tubuh atau hati kita.